Pemirsa, 3 dari 4 anak buah kapal atau ABK warga negara Indonesia dilaporkan hilang setelah kapal takbot Musafah II tenggelam di Selat Hormuz. Kapal ini berbendera Uni Emirat Arab. Informasi dari pihak Kementerian Luar Negeri, keempat WNI tercatat sebagai awak kapal Musafah II. Insiden terjadi di Selat Hormuz di antara perairan Persatuan Uni Emirat Arab dan Oman pada 6 Maret pukul 2 dini hari. Berdasarkan keterangan saksi mata, kapal Musafah II terlebih dahulu meledak sebelum akhirnya tenggelam di perairan Selat Hormuz. 1 WNI dinyatakan selamat dan tengah mendapatkan perawatan luka bakar di rumah sakit di Hassab, Oman. Sementara untuk 3 lainnya masih terus diupayakan pencarian oleh otoritas tempat. Kami sudah terhubung dengan Duta Besar Indonesia untuk Uni Emirat Arab, Yuda Nugraha. Pak Yuda, selamat sore waktu Indonesia. Bagaimana perkembangan terbaru tentang proses pencarian ini, Pak? Ya, selamat sore Mas Anggi. Dapat kami update bahwa kami sudah bertemu dengan salah satu saksi mata terhadap kejadian ini yang juga warga negara Indonesia yang saat ini sudah ada di Abu Dhabi. Ya, berdasarkan keterangan dari yang bersangkutan bahwa awal kejadian terjadi ketika kapal takbot Musafah II ditugaskan untuk melakukan towing terhadap satu kapal kontainer yang mengalami kerusakan yang ada di Selat Hormuz. Kemudian kapal Musafah II berangkat dari wilayah UAE menuju ke Selat Hormuz dan kemudian pada tanggal 6 Maret pukul 2 dini hari kapal Musafah II tiba di lokasi dan kemudian melakukan persiapan towing. Saksi mata kita ini ada naik ke atas kapal kontainer. Nah, pada saat itu ketika sedang ada persiapan towing dengan jarak mungkin sekitar 100 meter antara Musafah II dan kapal kontainer tersebut terjadi ledakan. Ada 2 ledakan di sana. Dan kemudian dari informasi yang kita terima ada 7 ABK di kapal Musafah II ya, berkewarganegaraan Indonesia, India, dan Filipina. Untuk ABK Indonesia ada 4, statusnya saat ini 3 hilang dan 1 selamat. Oke, Pak Yuda, apakah ada indikasi awal terkait penyebab ledakan kapal ini apa? Ya, dari informasi yang disampaikan oleh saksi mata, ya, dia hanya melihat adanya ledakan dan ledakan itu kemudian menyebabkan kebakaran di Musafah II. Nah, sedangkan penyebab ledakan itu sendiri, tentu otoritas tempat yang saat ini sedang melakukan penyelidikan, tim KBRI Muscat, ya, saat ini sedang mendekat ke kota Kasab ya, yang ada di wilayah Oman untuk melakukan koordinasi dengan otoritas tempat, baik dalam konteks pencarian korban yang masih hilang, melakukan penyelidikan, ya, mendorong penyelidikan terkait dengan penyebab insiden ini dan juga melakukan penanganan satu ABK yang saat ini sedang dirawat. Oke, Pak Yuda, kan mengingat lokasi kejadian ini di Selat Hormuz ya, Pak, yang saat ini sangat sensitif sekali secara geopolitik. Apakah ada kemungkinan insiden ini berkaitan, Pak, dengan situasi keamanan kawasan? Semua kemungkinan tentu dapat terjadi, ya, dapat kita buka dalam konteks penyelidikan tentunya. Namun kita menunggu ya, hasil penyelidikan resmi dari otoritas tempat. Kita memang ketahui bahwa situasi di Selat Hormuz relatif berbahaya, ya, dengan itu. Tapi terkait dengan penyebab pasti peristiwa ledakan itu kita tunggu hasil penyelidikan dari otoritas tempat. Oke, berarti untuk penyelidikan ini masuk ranahnya Oman atau masuk ke UEA, Pak? Ya, situasinya memang lokasi kejadian dekat dengan wilayah Oman. Ya, dalam wilayah Oman, tentunya dari sisi otoritas Oman akan melakukan penyelidikan. Namun karena bendera kapalnya juga adalah bendera kapal UAE, tentunya pihak UAE juga punya kepentingan untuk melakukan penyelidikan. Dan dalam konteks tersebut, kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak perusahaan yang ada di UAE dan juga otoritas setempat yang ada di sini. Oke, Pak Yuda, apakah ada timeline atau batas waktu operasi pencarian yang ditetapkan oleh pemerintah setempat? Itu sedang kami dalami. Tim KBRI Muscat yang saat ini tadi kami sampaikan sedang menuju ke kota Kasab. Jadi memang wilayah Oman ini merupakan enclave yang ada di Selat Hormuz. Jadi
dari KBRI Muscat menuju ke kota Kasab ini dia harus keluar dulu, masuk ke wilayah UAE, terus kemudian masuk lagi ke wilayah Oman. Nah, saat ini mereka sudah ada di border dari wilayah UAE masuk lagi ke wilayah Oman, dan segera setelah mereka bertemu dengan otoritas, kita akan segera mendapatkan update. Namun tujuan utama dari tim pelindungan yang ada di sana adalah pertama penanganan WNI yang luka, kemudian proses SAR, dan yang ketiga adalah penyelidikan terkait insiden ini. Oke, Pak Yuda, tadi sempat disebutkan, sempat mengorek kesaksian dari satu korban yang selamat, begitu ya Pak. Kondisi yang selamat ini bagaimana? Kemudian Ya. apakah nanti ada upaya pemulangan Pak, atau nanti dia akan tetap berada di sana? Ya, kami sudah bertemu saksi mata ini ketika sudah diambil keterangannya oleh pihak kepolisian dari Oman. Saat ini sudah berada di Abu Dhabi, ya, dan kami sudah bertemu langsung dengan yang bersangkutan. Kondisinya aman, sehat, ya, walaupun masih sedikit terguncang seperti itu. Kami sudah juga tanyakan bagaimana rencananya. Beliau menyampaikan bahwa akan tetap tinggal di Abu Dhabi. Oke, saat ini apa yang terjadi Pak? Luka bakar atau ada keluhan lainnya? Enggak, tidak ada luka. Ya. Memang pada saat kejadian, karena dia ada di kapal kontainer dan akan turun ke kapal penyelamat, ya, ada kapal nelayan di situ, dia sempat terjatuh ke laut, ya, tapi tidak ada luka seperti itu. Oke, baik. Kecuali yang tadi yang kami sampaikan, satu awak kapal ABK WNI di Musafah 2 yang selamat itu mengalami luka bakar sekitar 20%, yang saat ini sedang ditangani oleh rumah sakit di Kota Kasab. Oke, berarti dalam kasusnya ada 2 WNI begitu ya Pak yang selamat ya? Ya, bisa dikatakan seperti ini. Oke, Pak Yuda, apakah sudah ada informasi dari pihak perusahaan untuk memberikan jaminan keselamatan kerja atau juga asuransi atau proses pencarian Pak? Ya, komunikasi terus kita lakukan dengan Safin Prestige, ini adalah perusahaan dari kapal tugboat tersebut, ya, dan juga dari perusahaan dari saksi warga negara kita. Tentu kita sangat mendorong, ya, pentingnya untuk memperhatikan aspek keselamatan, ya, dalam penugasan, apalagi dalam situasi saat ini, dan kemudian kita juga akan memastikan terpenuhinya hak-hak ketenagakerjaan dari ABK WNI kita. Oke, baik. Duta Besar Indonesia untuk Uni Emirat Arab, Yuda Nugraha, terima kasih Pak atas informasinya di sore hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.